Salam sejahtera untuk kita semua, salam damai kembali di channel YouTube saya, Ikfandi Jayanto. Jangan lupa subscribe agar video-video yang saya hasilkan lebih banyak dan lebih baik lagi. Dalam channel YouTube saya berisikan tentang edukasi-edukasi pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Oke, kali ini saya akan membagikan video pembelajaran masih berkaitan dengan segi 4, bangun datar. Kali ini lebih fokus kepada persegi. Oke, siap? Oke, kita mulai. Persegi. Apa itu persegi? Bisa kalian lihat ya. Persegi adalah bangun datar yang mempunyai sisi 4 sama panjang dan sejajar dan mempunyai 4 sudut siku-siku serta memiliki diagonal yang sama panjang. Persegi juga bisa dikatakan merupakan belah ketupat yang setiap sudutnya itu siku-siku. Oke, sekarang kita masuk kepada sifat persegi. Perhatikan persegi di samping. Temukan sifat-sifat yang ada pada bangun tersebut. Ayo, apa? Coba. Oke. Belum tahu? Kita lanjut. Persegi. Setiap persegi termasuk persegi panjang. Dan persegi itu adalah sebuah persegi panjang yang panjang dan lebarnya itu sama. Bisa adik-adik lihat tadi, bentuk persegi sama dengan persegi panjang kan? Tapi panjang dan lebarnya adalah sama. Persegi dan bingkainya, ini sifat yang pertama. Bahwasannya persegi itu bisa menempati bingkainya dengan, silahkan adik-adik hitung sendiri ya, belajar menghitung. Ya, benar. Ada 8 cara persegi dalam menempati bingkainya. Oke. Kita lanjut ya. Sifat-sifat persegi. Yang selanjutnya adalah kita lihat ada sebuah gambar. Setiap persegi, nah di sini Bapak tampilkan persegi A, B, C, D. Yang pertama, setiap persegi dapat menempati bingkainya dengan tepat 8 cara. Sudah kita buktikan tadi ya. Keempat, sisinya sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, dan sama dengan AD. Setiap sisi berhadapan selalu sejajar. Sisi AB sejajar dengan DC, sisi AD sejajar dengan sisi BC. Kedua diagonalnya, yang pertama sama panjang dan berpotong saling tegak lurus, yaitu AC dengan BD saling tegak lurus ya. Berarti membentuk sudut siku-siku. Sudut A, B, D siku-siku, sudut A, B, B siku-siku,
sudut BPC siku-siku, dan terakhir sudut CPD adalah siku-siku, yaitu 90 derajat. Yang kedua, saling membagi dua atas bagian yang sama panjang. Maksudnya bagaimana? Contoh, panjang AP itu membagi sama besar segitiga ABD, ya kan? AP membagi segitiga ABD sama besar. CP ini juga, kemudian BP ini juga kan, dan DP. Yang ketiga, membagi setiap sudut atas dua bagian sama besar. Contohnya, ketika ada diagonal ini, sudut A1 sama dengan sudut A2. Ini sama ya, sudut sini sama sini sama. Sudut B1, sudut ini ya, sama dengan sudut B2. Dan sudut C1 sama dengan C2, yaitu 45 derajat. Sama ya, ini juga 45 derajat. Sudut D1 sama dengan sudut D2, yaitu 45 derajat. Kita masuk kepada keliling persegi. Pasti penasaran ya. Keliling persegi. Nah, perhatikan persegi berikut. Tentukan keliling persegi di bawah ini menggunakan sebuah garis. Anggap panjang garis satu satuan ini. Ini kita anggap garisnya. Ini prosesnya sama ya dengan cara mencari keliling persegi panjang. Ya, bagaimana? Masih ingat? Masih ingat? Oke, kita lanjut. Keliling persegi. Dengan garis sepanjang satu satuan, kita akan menentukan keliling persegi. Nah, kita ambil dua tali yang sama besar, anggap satu satuan semua. Namun warnanya berbeda, yakni warna merah dan warna biru. Ini gambar perseginya, kita masukkan tali-talinya yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, kedua-belas. Oke, maksudnya dengan warna berbeda ini kita bisa menghitung dengan mudah. Dan kita sudah hitung ya, ada 12 garis yang diperlukan dalam mengelilingi sebuah persegi. Dalam hal ini, gambarnya seperti ini ya. Bukan berarti harus selalu persegi itu kelilingnya 12, tidak. Ini hanya sebagai contoh saja. Sehingga, keliling persegi itu sama dengan banyaknya garis yang mengelilingi persegi ini. Ya, sudah paham? Oke, kalau sudah kita lanjut tentang masih berpoin dengan tentang keliling persegi. Nah, di sini apa ini nama-namanya? Nah, ini nama-namanya adalah sisi. Ketika tadi di awal sifat dari persegi adalah semua sisinya sama dan kita anggap ini adalah sisi. Ada 4 sisi. Keliling persegi itu tadi kita sudah memperoleh banyak garis. Dalam hal ini terdapat 12 satuan. Panjangnya, kita lihat panjangnya sama dengan sisinya ya. Ada 3 satuan, kemudian lebarnya ada 3 satuan. Apabila dijumlahkan 4 sisinya, kan ini sama ya, diperoleh 12. Kemudian bagaimana mencari rumus cepatnya? Ketika sisinya diketahui 3 satuan, memperoleh 12 satuan. Nah, maka kita bisa merumuskan untuk mencari keliling persegi, yaitu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Karena sisinya ada 4,
Berarti otomatis 4 dikali sisi. Atau disingkat kelilingnya adalah K sama dengan 4 dikali S. Bagaimana? Sudah paham? Oke, jika sudah kita lanjutkan. Jika belum silahkan tanya di komentar. Selanjutnya adalah luas persegi. Dalam proses mencari luas persegi ini sama dengan cara di persegi panjang. Satuan luas kita ingatkan kembali ada M kuadrat atau M persegi, sentimeter persegi, desimeter persegi, dan lainnya. Nah, ini bentuk persegi ya, sisinya sama. Ada satu kotak, luasnya itu 1 cm kuadrat atau 1 cm persegi. Nah, ini kita anggap satu satuan luas. Oke, bisa dilihat ini sisinya ada 3 ya. Kemudian sisinya juga di sini, sebelah sini juga ada 3. Nah, kita masukkan kotak-kotaknya ini. Ada berapa, bisa menempati berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 cara. Nah, ternyata kita memerlukan 9 persegi kecil untuk menutupi persegi besar ini. Dengan cara menyusun persegi kecil sehingga menutupi persegi, kita akan mengetahui bagaimana cara mencari luasnya. Oke, kita lihat dulu banyak kotak 1 cm persegi ada sebanyak 9 buah. Yaitu 3 buah baris pertama ini, 3 buah baris kedua, 3 buah baris ketiga. Maka karena ada 3 buah dan sebanyak 3 baris, maka dalam mencari rumus luas perseginya adalah sisi dikali sisi. Atau dalam simbol matematika bisa ditulis S kali S. Atau bisa disingkat S pangkat 2 atau S kuadrat. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama. Diketahui persegi dengan panjang sisinya 13 cm. Hitunglah yang pertama A, kelilingnya, kemudian luas persegi itu. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dalam soal. Di soal diketahui adalah sisi atau dalam bahasa simbol matematika S sama dengan 13 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah kelilingnya. Yang kedua luasnya. Kita jawab terlebih dahulu yang A, kelilingnya kita tulis apa tadi kelilingnya? Ya, 4 kali S. Kemudian karena sisinya 13 berarti 4 kali 13 sama dengan 52 cm. Jadi luas persegi itu adalah 52 cm. Kemudian yang B adalah luasnya. Masih ingat bukan? Luasnya adalah S pangkat 2. Artinya karena S-nya 13, kita masukkan 13 pangkat 2. Berarti 13 cm kali 13 cm. Karena 13 bilangan kali dengan bilangan yaitu 169. Kenapa di sini kok cm kuadrat atau cm persegi? Karena di sini cm-nya dikali. Ketika bilangan sama dikali dengan bilangan sama bisa dituliskan dengan simbol pangkat 2. Jika yang samanya sebanyak 2. Maka luas persegi itu adalah 169 cm persegi. Nomor 2. Diketahui persegi dengan keliling 80 cm
Yang ditanyakan adalah tentukan luas dari persegi tersebut. Sama dengan yang tadi, kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui adalah kelilingnya 80 cm, ditanya luas. Apa luasnya tadi? Iya, luas dari persegi panjang adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Namun kita pecahkan terlebih dahulu. Kita kan belum mengetahui sisinya berapa. Kita cari tahu dari menjabarkan dari keliling. Keliling persegi apa? Ya, 4 dikali S. Karena kelilingnya 80, kita tuliskan saja kelilingnya 80 sama dengan 4S. Kenapa kok 4S sama dengan 80? Karena 4S itu sama dengan keliling. Kelilingnya berapa tadi? 80. Makanya kita tulis. Nah, kelilingnya 4S. Kita jabarkan ini ya. 80 masih tetap, kelilingnya 4S. Kemudian 4 kali berapa sama dengan 80? Berarti berapanya itu cara mencarinya adalah dengan bila yang diketahui dibagi dengan yang dikalikan. Jadi 80 dibagi 4. 4-nya ini dari ini ya. Temu S-nya 20 cm. Dan sudah menemukan S-nya 20 cm, maka kita bisa menyelesaikan. Kita tulis S kuadrat S kali S. S-nya adalah 20. 20 kali 20, 400 cm kuadrat. Jadi luasnya adalah 400 cm kuadrat atau cm persegi. Soal selanjutnya, nomor 3. Sebuah persegi, ini agak bertingkat soalnya. Luasnya P cm kuadrat dan kelilingnya R cm. Jika P sama dengan R, tentukanlah panjang sisi persegi dan keliling persegi itu. Dan juga carilah luasnya. Pasti bingung ya? Agar tidak bingung, fokus kembali, saksikan video ini. Kita ketahui dulu luasnya atau L sama dengan P cm kuadrat. K sama dengan R cm. P sama dengan R. Ditanya S. Yang kedua K. Yang ketiga adalah L atau luas. Kita jawab terlebih dahulu yang A, kita tulis terlebih dahulu luasnya. Luas sama dengan P. Artinya ketika kita menggunakan rumus luas adalah S kuadrat. K sama dengan R. Rumus K 4S. S kuadrat sama dengan 4S. Kenapa? Karena P sama dengan R. P sama dengan R. P-nya S kuadrat, R-nya 4S. Kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan S. S kuadrat bagi dengan S. 4S dibagi dengan S. Diperoleh. Karena S kali S dibagi S berarti tinggal 1S. 4S dibagi S berarti S-nya hilang. Ini ya. Jadi panjang sisinya adalah 4 cm. Kita lanjut yang kedua, keliling. Kelilingnya adalah 4 dikali 4. Kenapa? Karena 4 dikali S. S-nya sudah diketahui 4. Jadi 4 dikali 4. 4-nya ini dari ini. Kalau 4-nya sudah, 4 yang awal ini sudah masuk dalam rumus. Ketemu 4 kali 4 adalah 16 cm. Jadi kelilingnya adalah 16 cm. Kita cari yang luasnya, rumusnya adalah S kuadrat. Karena S-nya 4 berarti 4 kuadrat
yaitu 4 cm kali 4 cm sama dengan 16 cm kuadrat. Jadi luasnya adalah 16 cm kuadrat. Kita masuk ke contoh soal yang lebih kompleks. Ini tentang kehidupan sehari-hari ya. Pada gambar di samping, misalkan diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi 10 cm. Nah, anggap ini sawah. Nah, sawahnya berbentuk persegi. Bagaimana mencarinya? Luasnya ketika panjang dari sawah itu 10 cm. Nah, itu contoh dari soal kehidupan sehari-hari. Tentukan yang pertama adalah kelilingnya. Kemudian yang kedua adalah luasnya. Yang pertama kita seperti biasa kita ketahui keliling itu apa rumusnya? Ya, 4 dikali sisi. Sisinya tadi berapa? 10 cm. Berarti 4 dikali 10 cm. Hasilnya 40 cm. Kemudian yang kedua adalah luas, yaitu sisi dikali sisi. Sisinya 10 berarti 10 dikali 10. Hasilnya 100 cm kuadrat. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang konkret, yang kontekstual atau dalam kehidupan sehari-hari. Sebidang lantai berukuran 2,8 meter kali 3,2 meter akan ditutupi keramik persegi berukuran 40 cm dikali 40 cm. Banyak keramik yang diperlukan adalah, nah ini ada pilihannya untuk memudahkan kalian, silakan boleh catat dulu. Dan kalau kalian merasa pandai, merasa bisa, silahkan pause video ini, kemudian catat soalnya, kemudian kerjakan. Sudah ketemu, cocokkan dengan pilihannya. Kalau ada di pilihan berarti kemungkinan jawaban adik benar. Kalau tidak ada di pilihan berarti jawaban adik salah. Oke, jika sudah mengerjakan kita lanjut pembahasannya. Yang pertama, luas lantai itu karena lantainya berbentuk persegi panjang. Nah, kemarin sudah belajar kan persegi panjang ya? Apa rumusnya? Panjang kali lebar. Panjangnya tadi 2,8 meter. Lebarnya 3,2 meter. Berarti 2,8 meter dikali 3,2 meter. Diperoleh hasil seperti ini. Wow, kok bisa berubah ya? Oke, kita ingat. Nah, satuan panjang itu dirubah. Karena di sini meter, kita rubah menjadi sentimeter. Karena apa? Karena di dalam soal, kita kembali ke soal. Nah, keramiknya itu satuannya sentimeter, tidak meter. Jadi kita perlu rubah satuan meter menjadi satuan sentimeter. Oke, karena meter jadi sentimeter, kita lihat. Ingat-ingat ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ketika meter ke sentimeter berarti turun 2 langkah. Artinya berarti dikali 100. 2,8 dikali 100 ya, berarti 280. 3,2 kali 100 hasilnya 320 atau 320 cm. Kemudian ini dikalikan hasilnya 89.600 cm kuadrat. Kemudian luas keramik adalah sisi kali sisi karena berbentuk persegi. 40 kali 40 1.600 cm kuadrat. Maka banyaknya keramik dari
luas lantai dibagi luas keramik. 89.600 dibagi 1.600. Karena ini sentimeternya bagi sentimeter berarti hilang ya. Tapi tinggal ini angkanya yang dibagi. Diperoleh 56 buah. Jadi banyaknya keramik yang dibutuhkan untuk menutupi lantai tersebut adalah sebanyak 56 buah keramik. Nah, sekarang karena kalian sudah belajar materi, sekarang silahkan kerjakan soal latihan berikut. Soal yang pertama. Diketahui suatu persegi PQRS dengan panjang sisi 15 cm. Tentukan yang pertama keliling persegi PQRS, kemudian tentukan luas persegi PQRS. Silahkan dicatat soalnya dan dikerjakan di buku adik. Soal nomor 2. Diketahui suatu bidang datar berbentuk persegi dengan keliling 80 cm. Tentukan luas persegi tersebut. Silahkan catat soal ini di buku latihan adik, buku matematika. Kemudian nanti jawablah di komentar hasil akhirnya. Soal yang ketiga. Sebidang lantai berukuran 4,2 meter dikali 4,5 meter akan ditutupi keramik persegi berukuran 30 dikali 30 cm. Banyaknya keramik yang diperlukan adalah, silahkan adik catat soalnya. Jika sudah, kita lanjut. Itulah video yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan berguna bagi adik-adik sekalian. Jangan lupa subscribe, kemudian like video, dan komen dan share. Agar saya lebih semangat lagi dalam membuat sebuah video-video pembelajaran matematika. Saya akhiri. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu. Berkah dalam.